Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Susanti, biasa dipanggil Susanti. Saya di sini dari jurusan Sistem Informasi BINUS Online Learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait life cycle Big Data. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus Big Data berdasarkan buku Big Data Concepts, Technology and Architecture oleh Balusami. Nah, yang pertama yaitu mengenai Big Data Generation. Nah, ini adalah tahap ketika data mulai dihasilkan, seperti itu ya. Jadi sumber datanya bisa dari media sosial, sensor IoT, perangkat mobile, transaksi bisnis, log system, hingga perangkat medis gitu. Jadi tujuan tahap ini adalah yang pasti mengumpulkan data sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang relevan dan juga mencerminkan aktivitas nyata saat ini gitu. Yang kedua adalah mengenai data agregat. Pada tahap ini, data yang sudah dihasilkan akan dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber ke satu tempat. Contohnya, data dari aplikasi mobile, website, dan sensor digabungkan ke dalam data lake atau database big data. Nah, kegunaannya adalah memastikan data tersebut available dalam satu repository sehingga bisa dikelola dan diproses lebih mudah. Yang ketiga adalah data pre-processing. Ini adalah tahap pembersihan dan juga penyiapan data. Data seringkali mengandung data yang terduplikasi, data yang hilang, error, ataupun format yang berbeda gitu. Jadi di tahap ini akan dilakukan cleaning, transformation, normalization, dan juga filtering. Kegunaannya adalah membuat data lebih bersih dan terstruktur sehingga hasil analitik menjadi lebih akurat. Yang keempat, mengenai Big Data Analytics. Ini adalah proses menganalisis data menggunakan teknik statistik, machine learning, data mining, atau model prediktif. Tujuannya adalah menemukan pola, tren, anomali, ataupun insight penting yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tahap ini merupakan inti dari pemanfaatan Big Data. Yang terakhir adalah Big Data Visualization. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk visual seperti grafik, chart, dashboard, ataupun peta yang interaktif. Visualisasi ini membantu pengguna non-teknis untuk bisa memahami insight yang kompleks dengan lebih cepat gitu. Jadi kegunaannya adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Itulah penjelasan singkat mengenai 5 tahapan dalam Big Data Life Cycle. Semoga bermanfaat dan membantu kita mengenai bagaimana Big Data dihasilkan hingga akhirnya memberikan insight yang bernilai. Terima kasih.